Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay di sini ya di channel Sol Sepatu Ajaib ya. Pasti yang kemari karena kawan-kawan sepatunya rusak ataupun bahkan pengen tahu tentang cara menjahit atau mengsol sepatu atau sandal yang betul ya, yang tentunya yang pakai cara-cara yang kita keluarkan tenaga sedikit tapi hasilnya sangat kuat dan maksimal ya. Dan di kesempatan video kali ini spesial banget karena saya kedapatan sepatu Clarks ya. Nih, bentar saya copot dulu talinya. Biar tahu nanti apa permasalahannya ya. Nah, ini sepatunya ya. Nih, mana nih? Made in Vietnam ya, sepatu Clarks. Ini tulisannya Silo ya. Nih, Clarks. Dan untuk bawahnya ada tulisannya ya. Dan ini insole-nya juga ada tulisannya. Oke, sepatu ini sebenarnya sudah ada jahitannya ya. Ini kalian bisa lihat. Nanti di meja pengerjaan aja ya, terlalu silau. Mari langsung kita ke meja pengerjaan agar kita bisa belajar bersama. Oke ya, kawan-kawan bisa lihat ini sudah ada jahitannya ya. Ini jahitannya benangnya warnanya kuning ya. Nih, sudah ada sampai depan ya. Jahitannya sangat rapi sekali ya, sangat rapi banget. Ada tapinya ya. Tapinya apa? Bentar, saya mau lepas insole dulu. Ini insole-nya ya. Wah, keren banget ya insole-nya. Ada tulisannya juga Clarks plus 9. Dan di dalamnya rapi banget ya untuk bagian ini. Jahitannya ini rapi banget tuh ya. Kan bisa lihat di dalam juga masih ada jahitannya lagi tuh. Sangat rapi banget. Tapi apa? Ya, tapi ini sudah ada jahitan, tapi jahitannya nggak sampai dalam. Kawan-kawan bisa lihat. Nah ini ya, ini di dalam sini nggak ada jahitan sama sekali tuh ya. Jadi ini kalau yang bawah ini jahitan, jahitan ini ya, jahitan dalam ini ya. Ini yang coklat ini. Yang coklat ini jahitannya di luar ini. Tapi untuk ini nggak ada. Jadi dijahit solnya, tapi dia hanya sampai sini saja ya. Tuh ya, hanya sampai dalam saja tuh. Hanya menjahit solnya saja. Jadi dari luar dijahit sampai dalam. Nggak ke dalam uppernya ini. Terus apa gunanya ya dijahit seperti itu? Mungkin ini gunanya hanya untuk variasi saja ya. Ini hanya untuk variasi biar kelihatan seperti dijahit. Tapi itu nggak ada fungsinya ya sama sekali. Justru akan membuat sol ini cepat rusak karena tercoblos-coblos seperti ini dan tidak masuk ke bagian uppernya ya. Ini sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Hanya pengen kelihatan tampilan ada jahitannya tapi sebenarnya itu nggak berguna dan sama sekali nggak ada fungsinya. Dan ini menjahit seperti ini ya. Ini jahit sebelum ini ditempelkan ke sol. Sebelum upper ini ditempelkan, jadi ini sudah dijahit dahulu ya dan dilem ya. Setelah dijahit baru dilem, baru ditempelkan ya. Jadi seperti itu. Beda kalau di tukang sol, kalau di tukang sol dilem dulu ditempelkan baru dijahit ya. Kalau ini dijahit dulu, jadi kebalikannya ya. Ya yang alhasil juga tidak masuk ke dalam. Berarti cara mengatasinya adalah kita harus bisa dari sini bisa kita bongkar ini jahitannya, kita jahit ulang. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama itu bisa kita gunakan kalau solnya itu masih bagus, belum rapuh atau masih baru bisa. Tapi kalau sudah rapuh dan sudah terlihat retak-retak ya di bagian sini retak-retak, kita jangan membongkar ini ya. Jangan menjahit ulang di sini. Lah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menjahit di bagian bawahnya. Jadi di bagian sini, bawahnya ini. Jadi kita bikin jalan benang di sini kita jahit lagi dari bawah. Itu kalau soalnya sudah agak rapuh karena menghindari pembongkaran ini. Pembongkaran ini sangat tekanan ya, tertarik ya. Ada tarikan, maka kalau solnya sudah retak-retak nanti malah akan patah ya.
Ini saya rasa solnya masih lumayan kuat ya, lumayan bagus, makanya saya berani membongkar. Boleh ya kalau pakai cara yang enggak dibongkar, ditambah jahitan di bawahnya itu bisa, bisa dan boleh-boleh saja. Ini saya memakai cara yang dibongkar ya. Kalau untuk membongkar seperti ini kita sediakan ini jarum pelubang ya, ini untuk membongkar seperti ini ya. Jadi setiap satu kali bongkaran seperti ini ya, kita tarik ke atas. Nah, kita harus potong ya agar nggak menjadi beban di pembongkaran berikutnya. Jadi ya harus seperti ini ya, harus kita telaten, ulet, dan jangan mengeluh ya sambil ngobrol atau sambil seperti saya bikin konten. Kalau nggak bikin konten bisa sambil dengerin musik. Nah, itu bisa menjadi alternatif agar kita nggak terlalu jenuh saat mengerjakan hal-hal yang seperti ini yang butuh ketelatenan dan butuh keuletan yang lebih. Ya, nih bekas sudah dibongkarnya ya, ada titik-titiknya ini, bolong-bolong ini sangat merugikan ya. Karena ini benar-benar ya, ini saya mulai dari sini saja ya. Ini tadi sudah saya bongkar di sini. Ini yang tadi sebelumnya saya bongkar ya. Ini yang sudah saya bongkar sebelum saya bikin konten. Sama saja ya caranya. Dan ingat ya, jangan seperti ini. Jangan kebalik seperti ini. Nah, jangan malah seperti ini, karena apa? Ini akan melukai bagian atas ya. Dan ini kita tidak ada tumpuan ya. Nah, ini tidak ada tumpuan. Kalau seperti ini kita tidak melukai bagian atas ya, karena jarum ini eh, menekan bagian bawah ya. Bentar. Jarum ini menekan di bagian bawah sini. Nah, seperti ini. Dan itu enggak akan ada tekanan tarikan ya untuk bagian atasnya. Dan juga kita ada tumpuan. Ini tumpuan. Biar lebih mudah dalam membongkar. Ingat ya, nggak boleh asal ya. Ini kalau nggak dipotong dulu, ini menjadi beban ini. Terlalu lama nariknya, jadi dia akan menyebabkan tekanannya terlalu kenceng atau tarikannya terlalu kenceng. Makanya kalau seperti itu bisa merusak. Apa yang rusak? Yaitu outsole yang atas ini ya. Atas ini bisa rusak. Makanya saran saya harus sekali bongkar, ya sekali langsung dipotong. Jadi apa yang saya kerjakan itu bukan semata-mata saya inginnya dari sini ya. Terus apa kelemahan dan kelebihannya saya nggak tahu tuh, bukan ya. Apa yang saya kerjakan itu ada plus minusnya ya. Jadi semua tidak sempurna, ada plus minusnya. Jadi kalau yang berbeda pandangan dengan saya mungkin pakai teknik lain, ya silakan saja. Tapi semuanya juga ada plus minusnya. Nggak ada teknik yang terbaik. Yang terbaik itu ya nggak ada ya. Kita memakai teknik apapun itu ya sesuai dengan kondisi sepatunya. Nggak bisa saklek satu teknik itu terbaik tuh nggak. Kadang jahit seperti ini terbaik lah dengan bahan yang baru, sepatu baru. Nah, kalau sepatu lama ya nggak bisa memakai teknik yang seperti sepatu baru ya. Jadi nggak ada yang satu teknik itu pasti untuk sepatu ya. Jadi semua teknik itu kita gunakan menurut sepatu, menurut kerusakan dan permasalahan yang ada. Nah, kalau sepatunya sama-sama baru, bentuknya sama, modelnya sama ya, kita pakai teknik yang sama. Pembongkaran saya stop dulu ya, nanti lanjut penjahitan kan pasti sudah paham lah ya. Oke ya, dan ini sudah selesai ya, sudah saya bongkar semua ya, semua muanya sudah saya bongkar dan seperti ini ya, ada banyak bolong-bolong seperti ini. Dan saya akan menjahit, dan di sini saya memakai benang krem ya, ini nomor 12 ya, yang cocok karena dulunya juga benangnya agak gede ya, jadi biar sesuai aja saya memakai benang ini, yang krem yang nomor 12. Dan ini pengelemannya nanti ya akan saya jahit dulu, nanti setelah dijahit barulah saya lem ya. Dan untuk spasinya adalah kita harus menyesuaikan bolongan ini ya, agar apa? Agar tidak
nanti banyak luka ya. Jadi kita ininya kita sesuaikan ya. Jadi sesuaikan yang dulu ada yang di lubang dulu ya. Sesuaikan. Dan kita harus hati-hati karena outsole ini sudah hampir rapuh ya. Harus hati-hati banget. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya untuk menjahitnya sama saja. Oke ya, kita lanjut. Ini bekasnya sudah dilem G ya. Hati-hati ya. Sudah terkena lem G. Apakah lem G bagus untuk sepatu seperti ini? Jawabannya adalah enggak. Kenapa kok saya selalu dorong ke bawah ya, agar posisinya itu sesuai ya. Ini nggak apa-apa, agak jauh sedikit ya daripada rempet banget. Ini dibikin agak jauh sedikit ya, daripada terlalu lembut nanti malah akan bahaya. Adalah hal yang benar-benar ya sia-sia ya. Dijahit tapi ternyata jahitannya enggak sampai dalam. Jadi seperti ini ya, kita jahit sampai dalam. Wah, ini ada yang sudah ini ya, retak-retak tapi masih aman ya, karena ini suatu kualitasnya lumayan. Jadi walaupun sudah ada yang agak retak-retak tapi masih aman. Saya juga nggak tahu ini motifnya apa, kok bisa-bisa dijahit di bagian outsole-nya saja, nggak masuk semua ke bagian uppernya ya. Dan untung aja lemnya kuat ya, jadi ini lepas itu sudah dipakai lama ya. Ya, hasil sementara ya. Dan ini sudah kuat ya, nggak lepas lagi karena saya menjahitnya sampai dalam sini ya. Nah itu ya, harus tembus dalam.
Dan tips lagi untuk kawan-kawan ya, jika mau membeli sepatu yang sudah ada jahitannya seperti ini ya, yang mungkin sudah ada jahitannya, itu kita bisa teliti. Kita bisa tahu ya, itu jahitan nyampe dalam apa enggak nyampe dalam ya. Tentunya kita harus teliti dulu, karena jangan sampai kita membeli sepatu yang sudah ada jahitannya, tapi ternyata jahitannya enggak nyampe dalam. Mending kita beli sepatu yang polos aja ya, yang enggak ada jahitannya. Lah gimana cara mengetahuinya ya? Pasti banyak yang belum tahu dan belum paham. Cara mengetahuinya adalah kita bongkar insole ya. Nih, saya praktekkan di sepatu yang satunya ya, yang ini ya. Nih. Caranya adalah kita bongkar insole seperti ini ya. Kita masukkan dulu ya insole-nya ya, biar kawan-kawan tahu. Nah, contoh misal ya. Kita bongkar insole-nya dulu ya. Kalau kita sudah di toko sepatu, kita bongkar insole. Nah, kalau di luar kok ada jahitannya seperti ini, tapi di dalam sini kok nggak ada ya. Di dalam sini kok ternyata nggak ada jahitannya. Ini jahitan beda ya, bukan ini ya, bukan jahitan yang ini. Kalau di bagian sini kok nggak ada jahitannya, itu jelas ini jahitan palsu, nggak sampai dalam. Kalau yang jahitan yang benar-benar asli, itu di dalam akan ada jahitannya seperti ini ya. Di atasnya ini akan ada jahitannya seperti ini. Nah, ini yang asli ya. Itu cara mengetahui apakah jahitannya itu benar-benar jahitan kuat atau hanya variasi untuk keindahan saja. Karena fungsi jahitan itu biar kuat ya, bukan untuk memperindah ya. Yang pertama itu kekuatan, memperindah itu nomor 2 ya. Jadi poin pertama itu yang harus dipenuhi oleh jahitan adalah kekuatan. Buat apa indah tapi tidak ada kekuatannya sama sekali ya. Saya ini kadang nggak pas di titik ya, karena kadang ini titiknya itu ternyata nggak stabil ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang pendek ya. Jadi nanti berpengaruh kepada jahitan saya yang nanti nggak stabil. Cara menjahit kan kalian sudah tahu ya. Sudah saya praktekkan di video awal. Di video awal saya sering mempraktekkan cara menjahit, cara mencoblosnya, cara mencantolkannya benang, cara menariknya, dan cara mengaitkan benangnya seperti ini. Cara menariknya kembali sudah semua saya tutorialkan ya. Tinggal dicari-cari aja ya video-video saya yang lama. Saya yakin kalau kawan-kawan rajin menyekrol-nyekrol mencari-cari video saya yang lama itu sekarang sudah ahli, sudah pinter banget. Walaupun ahli dalam teori ya, tapi itu juga penting ya. Karena kita jadi tahu ya, jadi nanti kalau ke tukang sol bisa request. Request aja ya, request pengerjaan, jangan nawar harganya. Kasihan kalau ditawar-tawar ya. Pekerjaan seperti ini tuh benar-benar membutuhkan tenaga yang ekstra, harus berbenturan dengan bau kaki sepatu ya, bau sepatu ya, bau kaki seperti itu ya. Jadi benar-benar ya pokoknya intinya seperti itulah. Oke, akan saya jeda saja. Lanjut nanti kalau jahitannya sudah selesai akan saya perlihatkan. Oke, dan ini tinggal terakhir ya, satu coblosan lagi dan akan saya kunci di dalam biasa ya. Yang terakhiran ini banyak yang tanya ya. Ini sudah tersimpul ya, terkunci, kita tarik biar kuncinya di dalam. Dan untuk memperkuat
bisa satu lagi ya, menumpangi atau nah ini ya, biar lebih kuat aja ini. Nah ini pasti sudah sangat kuat. Setelah itu kita potong ya, benang dalam juga kita potong dan kita masukkan yang benang luar saja ya, arahnya ke bawah, dalam bawah. Dan ini adalah hasilnya ya. Saya mulai dari sini tadi, jahit muter ke sini ya. Ini ya, jahit muter ke sini, depan juga sudah, sampai bagian sini lagi dan sudah selesai ya. Hasilnya akan seperti ini. Ini sudah kuat ya, karena jahitannya tuh masuk di dalam tuh ya, ada ya. Oke kawan-kawan, jadi itu cara mengatasi jahitan palsu pada sepatu. Tapi kalau kawan-kawan sudah punya sepatu, ternyata kok jahitannya palsu, sudah kebeli itu ya, nggak apa-apa, ditunggu dulu biar mengelupas, jangan langsung dirubah ya, biar mengelupas dulu, biar nanti kita kalau sudah mengelupas kita rubah memakai jahitan yang betul ya. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.